Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibrahim bin Adham meninggal tahun 161 Hijriah atau 778. Aslinya dari Afghanistan, lalu beliau wafat mengembara mencari ilmu, lalu beliau wafat di Suriah. Ibrahim bin Adham pernah membeli kurma. Lalu begitu mau dimakan, dibuka, kurma itu ada semutnya di dalamnya. Kemudian Ibrahim bin Adham gak jadi memakan itu kurma. Beliau segera bergegas kembali ke tempat semula beliau membeli kurma untuk mengembalikan semut yang ada di dalam kurma itu. Khawatir semut dicari atau mencari keluarganya. Khawatir semut tadi berpisah dari keluarganya, dari komunitasnya, dari jamaahnya. Ibrahim bin Adham hatinya sangat lembut sampai kepada semut pun perhatian. Karena di dalam benaknya teringat Al-Quran surah An-Naml, surah yang ke-27, ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh wa hum la yash'urun. Surah An-Naml, surah yang ke-28, ayat yang ke-18, menggambarkan Allah bahagia, bangga kepada Nabi Sulaiman yang telah berakhlak kepada semut. Di sisa umur, kita memperbanyak zikir, tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai saja dulu Nabi Yunus tidak banyak berzikir, tidak bertasbih kepada Allah, mungkin Nabi Yunus tidak pernah keluar, tidak pernah selamat dari dalam perut ikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadhin. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus andai saja falaula annahu kana minal musabbihin, bukan termasuk orang yang rajin berzikir, bertasbih,
Membaca subhanallah, memahasucikan Allah. Kalau bukan termasuk orang-orang yang rajin berzikir, labisa fi batnih, pasti hidupnya selalu dirundung masalah dan tidak akan pernah menemukan solusi jalan keluar dari masalah. Pasti lalabisa fi batnihi, di dalam perut ikan, tinggal ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Surah As-Saffat, surah yang ke-37, ayat 139 sampai 144. Demikian juga Al-Quran surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, ayat 87 sampai ayat yang ke-88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus di kegelapan perut ikan, di kedalaman laut, dan di waktu sangat malam, beliau bertasbih membaca kalimat la ilaha illa anta. Kalimat yang pertama ini tauhid, mengokohkan keimanannya. Kalimat yang kedua, subhanak, memahasucikan Allah. Kalimat yang ketiga, inni kuntu minadh dhalimin, adalah i'tiraf, taubat, pengakuan bahwa beliau banyak dosa. Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 87 sampai ayat yang ke-88. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menurut cuplikan Imam Ghazali diabadikan di dalam kitab Ihya-nya, juz 2 halaman 244. Fal mujahidu man jahada nafsah. Orang yang berjuang itu adalah orang yang bisa menahan, mengatur emosinya. Ada tambahan wahawahu, diperselisihkan. Kalau fal mujahidu man jahada nafsahu tidak diperselisihkan. Kama sharraha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana pernah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal jihadul akbaru jihadun nafsi. Adapun jihad yang sangat besar pahalanya diantaranya adalah jihadun nafsi, yaitu bisa menahan emosi. Pahalanya mengatur emosi kita. Pahalanya sangat besar. Kama qala ba'du sahabati radhiyallahu anhum. Sebagian sahabat pernah menyampaikan, raja'na minal jihadil asghari, kami baru saja pulang dari jihad yang kecil, dalam pengertian tidak terlalu sulit.
ilal jihadil akbar, kepada jihad yang lebih besar tantangannya maupun pahalanya juga tidak kecil, yaitu jihad mengatur tentang hawa nafsu dan emosi. Ya'nuna jihad dan nafsi. Cerita seperti ini ada di dalam Ihya Juz 2 halaman 244 di sebelah kanan baris ke-8 dari atas. Di sisa umur, perbuatan yang sangat bagus diantaranya juga seperti cuplikan yang diambil oleh Imam Ghazali, hadis Nabi dari sahabat Anas radhiyallahu an, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sebaiknya kita berusaha menambah keilmuan kita, karena itu dapat mengantarkan hidup kita kepada ketenangan dunia dan akhirat. Warahala Jabir bin Abdullah minal Madinati ila Misrah. Waktu itu sahabat Jabir bin Abdullah berangkat dari kota Madinah pergi ke kota Mesir ma'asyratin minas sahabati bersama 10 teman-temannya. Fasaru syahran fi hadithim balaghahum an Abdullah ibni Unais al-Ansari yuhadditsu bihi ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta sami'uhu. Beliau berangkat dari Madinah ke kota Mesir bersama 10 temannya. Perjalanan 1 bulan hanya karena kepingin mendapatkan satu ilmu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, hadis yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Unais al-Ansari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya menambah ilmu agar kita semakin dekat kepada Allah dan semakin baik hubungannya dengan sesama hamba Allah. Walidzalika qala Umar radhiyallahu anhu lilladzi zaka indahu ba'du syuhud hal sahibatahu fis safar alladzi yastadillu bihi ala makarimi akhlaqi. Faqala la faqala ma araka ta'rifahu. Wa kana Bashar yaqulu ya ma'syaral qurra sabbahu. Bashar berkata, wahai orang yang menuntut ilmu dan mempunyai ilmu, ahli di bidang Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dibaca sabbahu, bergeraklah, menambah ilmu. Sekarang tanpa bergerak pun, kalau tangan bergerak di HP kita bisa menuntut ilmu. Berusahalah, bergeraklah. Tapi kalau dibaca sabbihu, itu membersihkan. Bersihkan jiwa dan raga. Sucikan. Kalau dibaca sabaha, sabbahu dari sabaha, yasbahu sabahan, bergerak, berenang, berusaha. Tapi kalau dibaca sabbaha yusabbihu tasbihan, membersihkan hati, memahasucikan Allah, berzikir. Membersihkan, tatayyabu. Setelah dibersihkan, ambil sesuatu yang baik-baik. Pakai parfum, dan kita mendapatkan ilmu yang baik dan menyampaikan dengan cara yang baik dan seterusnya. Fa innal ma'ah, maka sungguhnya air, idza saha, apabila bergerak apa air, toba, maka air itu akan bagus, tidak mengandung penyakit. Tapi apabila air itu diam di dalam sumur, tidak berjalan, tidak dikonsumsi dan lain sebagainya, air kalau diam, harta kalau diam, maka itu mengandung penyakit. Wa idza tala maqamuhu, apabila lama diamnya air, harta dan lain sebagainya, tidak menimba dan tidak menyalurkan fi maudi'in taghayyara. Jadi apabila diam di tempatnya,
maka akan berubah, bisa-bisa najis, bisa-bisa beracun, sumur di dalam air itu. Ini pentingnya kita bergerak menuntut ilmu dan menambah dan menyalurkan. Ini ada di dalam kitab Ihya, juz 2 halaman 246 di sebelah kanan di tengah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai orang yang menuntut dan punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Di dalam bab yang ke-54, babu imamatil abdi wal maula, wa kanat Aisyatu ya ummuha abduha Zakwan minal mushafi wa waladil baghi wal a'rabi wal ghulamil ladzi lam yahtalim liqaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ummuhum aqra'uhum likitabillah. Siti Aisyah mengimami kepada Siti Aisyah. Abduha siapa? Hamba, pembantu, budaknya Siti Aisyah. Zakwan, namanya Zakwan. Siti Aisyah bayangkan, sahabiah yang mulia, ilmunya banyak, yang jadi imam di bulan Ramadan, itu adalah Zakwan. Minal mushaf, Zakwan ini ngimamin sambil pegang Quran. Ini juga penjelasan bahwa sholat sambil pegang Quran itu boleh. Meskipun ada yang berpendapat kalau dimungkinkan jangan. Tapi kalau memang harus memegang Quran, nggak ada masalah. Wawaladil baghi, termasuk imam tapi mungkin anak itu lahir di luar pernikahan. Wal a'rabi, demikian juga orang desa. Wal gulam alladzi lam yahtalim, anak yang umur 7 tahun itu bisa menjadi imam kalau darurah, kalau tidak ada sama sekali. Kalau ternyata beliau faham, maksudnya hafal banyak tentang Al-Quran. Kalau faham, mungkin belum terlalu faham. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ummuhum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami itu yang paling hafal, paling faham, tentu kalau dimungkinkan li kitabillah, bagi Al-Quran, kitab Allah. Haddatsana Ibrahim ibnul Mundhir qala haddatsana Anas ibnu Iyad an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar qala lamma qadimal muhajirun al-awwalun al-usbatah. Kata sahabat Abdullah bin Umar, saat sahabat muhajirun seperti Abu Bakar, Umar, itu Utsman, Ali, beliau datang ke Usbah. Usbah itu maudhi'um bi Quba, nama tempat di Quba. Qabla maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ya ummu mengimami hum kepada mereka di Quba, yang jadi imam padahal yang makmum para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, itu sahabat muhajirun semuanya. Ya ummu mengimami hum kepada mereka Salimun, siapa? Salim. Nah, Salim ini maula Abi Hudzaifah, yaitu temannya sahabat Abi Hudzaifah. Dibilang maula karena beliau sering berada dan dekat dengan sahabat Abi Hudzaifah dan sering berada di rumahnya sahabat Abi Hudzaifah. Waktu itu beliau belum dimerdekakan jadi imam. Budak jadi imam nggak ada masalah karena imam itu tidak melihat jabatan, tapi melihat yang paling hafal kepada Al-Quran. Sebenarnya yang paling utama, yang paling faham. Tapi kalau nggak ada, maka yang paling hafal Al-Quran. Yang diutamakan
yang paling paham sebenarnya. Jadi aqra'uhum itu qiraah itu maksudnya di samping dia bisa baca, dia paham. Wa kana aktsarahum Qur'anan. Karena Salim ini paling banyak bacaannya, hafalannya, apanya Qur'anan, Qur'annya. Islam ini sangat menghargai orang yang punya banyak ilmu. Sampai anak kecil pun kalau punya ilmu sangat dihargai. Bukhari 692, 7175, Fathul Bari juz 2 halaman 234 di sebelah kanan di bawah. Di Bukhari 693 dari sahabat Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala isma'u wa ati'u wa inistu'mila habasyiyun. Kita dianjurkan menghargai kepada siapapun, bahkan kepada orang yang dari desa, orang Habasyah, Ethiopia, Afrika, hitam legam, ka'anna ra'sahu zabibah, meskipun mohon maaf tidak tampan, hitam legam, rambutnya keriting misal. Misal, ini bukan untuk menghina, tapi maksudnya tidak dilihat dari orangnya, fisiknya, tapi dilihat dari ilmunya. Jadi diajari supaya kita menghargai orang itu dari niat baiknya, dari kemampuannya, usahanya, ilmunya, niat baiknya. Kita tahu sahabat Bilal, orang hitam, budak Habasyah, orang pertama yang naik ke atas Ka'bah. Padahal dulu nggak ada yang boleh naik ke atas Ka'bah, azan waktu Fatih Makkah. An ibni Abi Mulaikata, anna Aisyah kana ya ummuha gulamuha Zakwan fil mushaf. An Aisyah annaha ataqat ulaman laha an duburin fakana ya ummuha fi Ramadan fil mushaf. Jadi Zakwan ini dimerdekakan oleh Siti Aisyah. Nanti menjadi imam ketika Siti Aisyah sholat di bulan Ramadan. Sholat tarawih. Fil mushaf istadalla bihi ala jawazi qiraatil musalli minal mushaf wa man minhu akharuna likaunihi amalan katsiran fi shalat. Jadi sholat sambil pegang Al-Quran, mushaf atau HP sambil baca Al-Quran berdiri itu boleh. Kalau darurat. Kenapa? Karena butuh. Kalau memang butuh nggak hafal supaya sholatnya lama misal, supaya baca 1 juz, 1-2 lembar misal. Wala amalul kasir idza kana li hajatin. Asal berbuat kalau memang butuh dan ada hubungannya dengan sholat dan tidak terus-menerus gerakannya, lam yadur as-salata li hamlihi. Maka nggak ada masalah. Buktinya apa? Li hamlihi sallallahu alaihi wasallam Umamah binta Zainab fi shalah. Buktinya Nabi waktu sholat pernah menggendong cucunya yang bernama Umamah binta Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu sholat Nabi gendong cucunya perempuan. Padahal namanya anak itu kan bergerak, sedangkan Quran kan tidak bergerak. HP tidak bergerak. Yang tidak boleh itu kalau sholat sambil pegang HP tapi bukan baca Quran. Ada telepon masuk lalu dibuka. Nah, lalu dijawab. Begitu ada orang telepon dijawab. Nah, itu nggak boleh itu. Nggak ada hubungannya sama sholat. Kalau ada telepon nggak sengaja lalu dimatiin, ya karena tujuannya supaya tidak mengganggu sholat, insya Allah nggak masalah. Wa taqaddamahu wa ta'akharahu. Di kasus yang lain Nabi pernah sedang sholat itu maju, terus mundur. Kapan itu kejadian? Fi sholatil kusuf, waktu gerhana. Kenapa? Waktu itu Nabi atas izin Allah diperlihatkan tentang surga dan neraka. Maju, mundur ketika diperlihatkan neraka. Kenapa? Supaya para sahabat kita semua kalau sholat khusyuk, ya dengan bacaannya, ingat bahwa kita hidup sementara, pada saatnya mau meninggal, ingat tentang neraka. Wali adillatin ukhra mudawwana fi maudhi'iha. Jadi
supaya khusyuk salatnya, konsentrasi kepada bacaannya. Kalau di situ bercerita tentang surga atau bercerita tentang neraka. Fi ghazwatil Fath, hadis Amr bin Salimah, annahu kana ya ummu qaumahu wa huwa ibnu sab'i sinin. Amr bin Salimah, kalau ini Salimah untuk Amrin, yang jadi imam waktu 8 Hijriah, waktu Fatih Makkah, ini beliau pernah ngimami kaumnya waktu umur 7 tahun, karena nggak ada lagi. Fal wafdul ladzina qadimu Umar bin Salimah kanu jama'atan minas sahabah. Wa qad naqala Ibnu Hazm annahu la yu'lamu lahum fi dzalika mukhalifun minhum. Wa anisani bi anna siyaqa riwayatil musannif tadullu ala annahu kana ya ummuhum fil faraidi liqaulihi fihi sallu salata kadza fi hini kadza fa idza hadaratis salah al hadits wa fi riwayatin li Abi Daud qala Amrun fama syahidtu masyhadan fi jarm illa kuntu imamahum wa hadha ya ummul faraid wan nawafilah. Bahkan Umar bin Salimah ini menjadi imam di sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat sunnah seperti tarawih. Wajud dalala minhu ijma'u kibari sahaba al-Qurasyiyin ala taqdimi Salim alaihim wa kana Salim al-madhkur maula imra'atin minal ansar fa'taqadhu wa kana imamatahu bihim kanat qabla an yu'taqa wa bidzalika tadhharu munasabatu qaulil musannif wa la yumna'u al-'abdu wa innama qila lahu maula Abi Hudzaifah li'annahu lazimun Aba Hudzaifah ibn Utbah ibn Rabi'ah ba'da an utiqa fatabannahu falamma nuhu an dzalika qila lahu maulahu kama sayati fi mawdihi wastashhada Salimun bil yamamati fi khilafati Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Nanti Salim ini yang pernah jadi imam ini meninggal syahid waktu kasus Yamamah, waktu masa Khalifah Abi Bakrin. Cerita seperti ini diantaranya ada di dalam Fathul Bari juz 2 halaman 234 di sebelah kanan sampai 238 di sebelah kanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ada seorang yang punya hutang tidak bisa bayar, pernah menyampaikan bahwa sangat berat sekali masalah orang punya hutang ini. Sampai-sampai ad-dain alladhi yuhbasu bihi sahibuhu anil jannah. Ada seorang yang tidak masuk surga sampai dia bisa bayar tuh hutang satu sisi. Jadi jangan berani dengan hutang kecuali kita betul-betul ada perencanaan, niat untuk membayar dan lain sebagainya, ada kemampuan. Dan yang kedua, ada usaha untuk menyicil, mengembalikan. Huwallazi qad taraka lahu wafa'an wa lam yusib bih. Yang tidak diizinkan masuk surga itu orang punya hutang itu, yaitu punya hutang tapi dia tidak berwasiat untuk menyelesaikan au qadara 'alal ada, atau dia itu punya kemampuan untuk membayar falam yu'addihi, tapi tidak berusaha membayarnya. Meskipun dengan cara nyicil, tidak punya itikad untuk membayar hutang. Itu yang membuat dia tertahan, tidak bisa masuk surga. Awiddanahu fi sarafin au fi safahin. Atau dia berhutang
Tapi tujuannya untuk hidup berlebihan, berfoya-foya. Au fi safahin, atau tidak dipakai uang hasil hutang tadi untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ternyata wa mata, keduluan meninggal. Walam yuafi, dan ternyata belum bayar. Berat sekali. Wa amma man iddana fi haqqi wajib. Sedangkan orang yang punya hutang, lifaqatin, karena dia sangat butuh, darurat. Wa usrin, dan karena darurat, kebutuhan untuk makan, untuk keluarganya di rumah sakit misal, tapi betul-betul darurat, bukan berlebih-lebihan. Buat bayar kontrakan yang betul darurat dan lain sebagainya. Walam yatruk wafaan, dan dia tidak bisa bayar itu hutang. Ternyata meninggal. Maka meskipun punya hutang tetap dia lolos ke surga. Karena dia punya hutang karena darurat, dan kedua dia belum bayar karena memang tidak mampu. Fa innallaha la yuhbisuhu 'anil jannati insyaallah. Tapi tetap kalau hutang hati-hati. Lianna 'ala sultani fardhan. Kenapa dia orang yang punya hutang yang karena darurat tadi tetap diizinkan masuk surga? Karena itulah tugas pemerintah untuk membayar hutang-hutang orang yang tidak mampu. Kenapa kamu punya rakyat sampai dia hutang-hutang? Apalagi sampai nggak mampu bayar. Fardhon, lianna 'ala sultani fardhon ay yu'addi anhu dainahu. Itu kewajiban pemerintah. Berat. Imma min jumlatis sadaqat, pemerintah bisa ambil dari harta sedekah. Au min sahmil gharimin, atau dari bagian gharim. Innamas sadaqatu lil fuqara, sampai wal gharimin itu. Berikutnya au minal fai'i, atau harta dari mereka yang sudah ditinggalkan oleh mereka. Mereka mau menyerang umat Islam, bawa harta, begitu diserang balik, dilawan oleh umat Islam, hartanya dibuang begitu saja. Daripada mubadzir, ya buat bayar hutangnya orang miskin. Ar-raji 'alal muslimin. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man taraka dainan aw daya'an fa 'alallahi wa rasulih. Nabi menyampaikan, barang siapa punya hutang, mana ada pemimpin seperti itu, memberi pengumuman di muka umum. Ada presiden memberi pengumuman di muka umum. Siapa yang rakyat punya hutang, biar saya yang bayar. Ada pengumuman kenaikan listrik, kenaikan bensin yang ada, pajak segala macam. Au dayaan, atau punya keluarga. Punya keluarga yang keluarganya wafat, nggak ada yang ngurusin, fa'alallahi wa rasulih. Biar Allah dan Rasulnya yang ngurusin. Bisa artinya keluarga, bisa bumi yang mendatangkan hasil, maka kalau harta nanti untuk keluarganya. Tapi sebaliknya, waman, dan adapun siapa orang taroka, yaitu meninggalkan siapa man malan kepada harta, fali warasatihi, maka untuk ahli warisnya. Nabi pidato ceramah seperti itu. Muslim 867. Siapa yang punya hutang, saya yang bayar. Siapa yang punya keluarga nggak ada yang ngurus, saya yang ngurus. Tapi siapa yang meninggalkan harta, maka hartanya untuk keluarganya. Bukhari, kalau tadi dari sahabat Jabir, kalau di Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an 5371, Muslim 1619. Ini pelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi insya Allah kita akan sampaikan
di kesempatan-kesempatan yang lain, paling tidak ini sebagai terakhir, ketika kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sering-seringlah kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, apalagi baca Al-Quran. Atau tidak baca Al-Quran, kenapa? Ketika kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu menunjukkan pengakuan kita kepada Allah bahwa kita ini sangat lemah dan sangat butuh bantuan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita selalu terjaga dari segala sesuatu musibah, suatu gangguan, segala sesuatu apa saja yang membuat hati kita menjadi agak sedikit menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fahikmatul isti'adzati tathhirul qalbi min kulli syai' yasghalu 'anillahi ta'ala. Fa inna fi ta'awudil 'abdi billahi iqraran bil 'ajzi wad du'fi wa i'tirafan bi qudratil bari wa annahu al-ghaniyyu al-qadiru 'ala daf'il madarrat wa anna asy-syaitana 'aduwwun mubin wa qad dakhala minhu fil hisnil hasin. Ini di antara penjelasan tafsir As-Sawi Al-Maliki juz 1 halaman 5 di sebelah kiri agak di bawah. Baris ke-10 dari bawah. Dan sebagai penutup, tadi anjuran baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, banyak berzikir, dan banyak kasih sayang kepada sama makhluk Allah, bahkan kepada hewan. Maka Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Al-Ankabut ayat 41. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunih. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Al-Ankabut 41 sampai 43. Allah mengajak berpikir kepada kita, coba lihat itu laba-laba. Laba-laba itu hayawanum ma'ruf lahu samaniyatu arjulin. Laba-laba itu hewan yang sudah banyak dikenal orang, punya 8 kaki. Wasittatu a'yun, punya 6 mata. Ini perlu dokter hewan ini yang ngecek kebenaran. Yuqalu innahu, ini artinya umat Islam dari zaman dulu tentang ilmu kedokteran, baik itu tentang masalah dokter hewan, itu sudah banyak yang menguasai ilmu seperti itu. Zaman dahulu, yuqalu innahu aqnaul hayawanat. Di antara hewan yang dia itu termasuk qanaah, tidak serakah, yaitu hewan laba-laba. Bagaimana dia tetap berdoa dan berusaha. Ya sebatas kemampuannya, karena kemampuannya jaringnya seperti itu ya sudah. Dia pakai
Ini satu sisi, aqnaul hayawanat. Ja'alallahu rizqahu ahrasal hayawani. Menjadikan siapa Allah rizqahu kepada rizkinya laba-laba, ahrasal hayawan kepada hewan yang paling rakus. Justru makanannya laba-laba itu adalah hewan yang paling rakus. Wahia adzubab, yaitu lalat. Wal bakuh, kepinding. Bayangkan, ini satu sisi. Jadi kita harus tetap sayang kepada sesama hewan dan kita mengambil pelajaran dari hewan, termasuk dari semut, termasuk dari laba-laba, bagaimana beliau tetap rajin berdoa, rajin berusaha semampunya, meskipun rizkinya yang ditangkap itu rizki termasuk yang terbang jauh. Lalat itu kan terbang jauh karena serakah. Ya, pada waktunya dia bisa terjerat juga. Ini pelajaran supaya kita jangan terlalu serakah tentang masalah dunia, khawatir terjerat. Nah, dan di sisi yang lain, pelajaran dari Al-Ankabut, laba-laba ini, orang yang menyembah selain Allah itu sama saja dia berpegangan, meminta tolong kepada sesuatu yang rapuh. Al-Ankabut ini punya rumah, tapi rumahnya rapuh sebenarnya. Tapi meskipun rapuh untuk dia ya sudah berusaha di kelasnya. Tapi kita suruh belajar supaya berusaha semakin kuat dan tidak rapuh dan supaya lebih dekat kepada Allah. Jangan sampai buat rumah seperti rumahnya Al-Ankabut, begitu ditiup oleh angin berantakan itu rumah. Ini banyak pelajaran ya dari berbagai sudut. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Kalau mau minta tolong, berpegangan, menyembah, menyembahlah, minta tolonglah kepada yang Maha Kuat. Kekuasaan yang betul-betul kuasa itu Al-Aziz itu Allah. Tapi Allah sekuat-kuatnya Allah tetap aja Al-Hakim Maha Bijaksana. Allah saja Maha Bijaksana, masa kita tidak bijaksana? Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan ini semua Allah sedang mengajak kita berpikir agar kita bisa memakai akal kita. Dan tidak ada orang yang memakai akalnya dipakai untuk sesuatu yang sehat. Akal itu disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah kecuali orang yang bisa mengatur dirinya, al-alimun, al-mutadabbirun. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Cerita seperti ini boleh dilihat di dalam tafsir As-Sawi juz 1 mulai dari halaman 235 di sebelah kiri sampai 238 di sebelah kanan. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.